ini hati-hati memperlakukan orang yang lemah. Nah, coba kita baca di dalam Ulangan 24 ayat 15. Ulangan 24 ayat yang ke-15. Ulangan 24 ayat 15. Ya. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. Kalau sudah dapat semua, 1, 2, 3. Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Nah, ini bagian dari peraturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel sebelum memasuki tanah perjanjian. Ya, salah satunya itu bagaimana kita memperlakukan orang yang lemah, ya. Orang yang lemah. Nah, dikatakan ketika ada orang yang bekerja pada kita, dikatakan itu harus dibayar upahnya karena mereka mengharapkan apa yang hasil dari apa yang mereka kerjakan. Ya, seperti visi kita di Pondok Asarel, kalian akan dibentuk menjadi seorang pemimpin. Jadi dari sekarang itu kita bekali kalian bahwa suatu saat nanti ketika kalian menjadi seorang pemimpin artinya ada orang yang dipimpin. Ya, artinya ada orang yang dipimpin, ada orang yang diatur, ada orang yang dibawahi. Artinya dalam hal ini ketika kamu menjadi seorang pemimpin, ada orang yang kamu pimpin, tentu mereka juga bekerja sama kamu dan mereka butuh upah. Ya. Mereka butuh upah. Artinya ya banyak aspek yang kita bisa lihat kan. Artinya mereka butuh makanan, mereka butuh karena mereka masih hidup secara jasmani. Ya, jasmani artinya mereka masih membutuhkan kehidupan untuk tubuhnya kan supaya dia tetap bisa beraktivitas. Ya. Jadi ini peringatan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel bahwa perlakukanlah orang dengan baik, dengan benar. Kalau ada orang yang bekerja sama kita, berarti kita harus memberikan upahnya. Dikatakan sebelum matahari terbenam. Nah, apa yang akan terjadi ketika kita memperlakukan orang yang lemah? Apa yang akan terjadi ketika saudara dan saya memperlakukan orang yang lemah? Ya, kalau Alkitab mencatat orang yang lemah itu adalah janda, kemudian anak yatim piatu. Artinya mereka tidak ada yang mengurus. Ya, kalau zaman dulu tuh janda itu artinya ditinggalkan suaminya kan. Ya, suaminya adalah pengharapannya, dia akan menghidupinya. Ya, sebagai kepala keluarga dia yang diandalkan di dalam keluarga. Tapi ketika suaminya nggak ada, dia masuk dalam golongan orang yang lemah, yang harus diperhatikan, ya, yang harus ditolong. Ya. Nah, kemudian anak yatim piatu, artinya bisa anak yatim karena kehilangan orang tuanya. Salah satunya, misalnya kalau kehilangan bapaknya berarti dia anak yatim. Kalau kehilangan dua-duanya berarti dia adalah yatim piatu. Artinya sandaran hidupnya, yang menanggung hidupnya sudah tidak ada, maka mereka adalah orang-orang lemah yang perlu diperhatikan atau perlu ditolong. Ya. Kalau kita lihat di panti asuhan kan banyakkan anak apa? Anak yatim atau anak yatim piatu. Artinya diurus oleh orang karena mereka tidak ada lagi sandaran untuk mereka punya harapan. Ya. Jadi itu perlu ditolong. Itu namanya orang yang lemah. Ya. Nah, zaman sekarang juga kalau kita tarik dalam zaman sekarang tidak hanya janda, ya, tidak hanya anak yatim piatu, tapi banyak orang juga yang dikatakan lemah. Misalnya hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya ada standarnya berapa penghasilan sehari. Ya, cukup nggak untuk menghidupi dia? Itu termasuk keluarga yang lemah. Ya, tidak punya penghasilan. Ya, itu orang-orang yang perlu ditolong. Dalam hal rohani, mungkin lemah secara rohani juga ada banyak. Nah, itu perlu ditolong. Ya, misalnya orang-orang yang artinya berulang-ulang baca Alkitab tapi buat salah terus, itu perlu ditolong, perlu diingatkan. Atau ke gereja tapi yang dilakukan hal-hal yang selalu bertentangan dengan Tuhan, berarti dia mengalami lemah secara rohani, itu perlu ditolong. Ya, jangan dibiarkan.
Nah, kembali ke konteks yang kita pelajari pada pagi hari ini. Apa yang akan terjadi ketika kita membiarkan atau menutup mata terhadap orang-orang yang lemah? Ya. Dikatakan di situ supaya ia jangan berseru kepada Tuhan. Ya. Jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Tuhan mau supaya bangsanya, bangsa pilihannya itu Israel yang dia bawa dari Mesir itu masuk ke dalam tanah perjanjian itu harus kudus. Kalau kita baca di Ulangan itu, hilangkanlah hal-hal yang bisa mencemari kotamu, yang bisa mencemari keluargamu, yang bisa mencemari hidupmu. Itu disuruh singkirkan semua. Nah, kembali pada pagi hari ini, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu, menjadi dosa bagi kita. Ya. Jadi ada dua tipe orang berdoa kan. Bisa dia mendoakan kita supaya kita baik, supaya kita diberkati, dan satu lagi bisa dia mendoakan supaya kita sadar karena ada hal-hal yang salah yang kita sudah lakukan. Jadi tipe orang berdoa, tidak selamanya orang mendoakan kita supaya kita diberkati, supaya kita sehat, supaya kita kuat. Tapi orang bisa juga berdoa supaya kita sadar karena kita melakukan hal-hal yang sudah tidak benar di hadapan Tuhan. Ini orang tua juga berdoa tidak hanya supaya anaknya bisa menjadi orang, tapi supaya misalnya anaknya sudah keterlaluan, misalnya sudah keluar dari jalur, sehingga doanya, Tuhan, sadarkanlah anakku. Karena sudah saking capeknya orang tua mengurus anaknya, ya bisa saja doanya seperti itu. Supaya kamu sadar. Biasanya orang sadar celaka dulu baru sadar kan? Kalian pilih mana? Celaka dulu baru sadar atau sadar dulu dan tidak celaka? Sadar dulu dan celaka. Benar. Kamu mau celaka dulu baru sadar? Atau sadar dulu dan tidak celaka? Sadar dulu dan tidak celaka. Semua pasti pilih yang baik, tapi kenyataannya celaka dulu baru sadar. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kenapa? Dikendalikan hawa nafsu. Tadi benar kata Todeng, hawa nafsu itu kedagingan. Ya, seringkali manusia lebih dikendalikan kedagingannya daripada Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Ya, padahal harusnya kalau kita baca firman Tuhan, roh yang ada padaku lebih kuat daripada roh yang ada dari luar. Dari luar diri kita yang selalu menyerang kan, hawa nafsu, kedagingan. Ya. Nah, ini harusnya bisa kita kalahkan. Tapi kenyataannya banyak manusia celaka dulu baru sadar. Sama juga perkataan. Banyak orang sadar ketika ketika sudah dipenjara. Berapa banyak orang yang dengan kata-katanya merusak orang lain dan akhirnya dilaporkan karena pencemaran nama baik dan dipenjara. Setelah dipenjara baru tobat. Kalian mau dipenjara dulu baru tobat? Tidak. Kita mau dipenjara dulu baru tobat? Tidak. Atau lebih baik tobat dulu? Tobat dulu. Baru dipenjara? Ya, janganlah. Ya, jadi kembali ya, sadar dulu. Ya. Nah, itu tadi. Kita sudah tahu larangan di sana, tapi seringkali kita masih ke sana. Ya. Sebenarnya siapa yang salah? Kalau misalnya di tegangan listrik kan, awas, tegangan tinggi. Ya. Kamu pergi ke sana dan kamu mati di room sana, siapa yang salah? Diri sendiri. Kalau kita bawa mobil, jangan melambung dari kiri. Kamu melambung dari kiri, dimepet, kamu celaka, siapa yang salah? Ya, makanya kembali. Tuhan itu selalu mengingatkannya.
Tuhan selalu mengingatkan, tidak hanya bangsa Israel yang diingatkan. Ya, kalian masa muda diingatkan dulu dengan firman Tuhan sebelum jadi pemimpin. Ya, supaya ketika kamu menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Ya, bukan pemimpin yang berjalan dengan mau punya mau. Ya, tapi pemimpin yang berjalan dengan takut akan Tuhan. Artinya apa? Segala sesuatu diukur dengan firman Tuhan. Ya. Segala sesuatu diukur dengan firman Tuhan. Ketika kamu pacaran, kenapa kamu pacaran? Menggenapi isi Alkitab. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Benar nggak itu? Tidak salah. Beranak cucu dan penuhilah bumi. Tapi ada nggak yang kamu langgar di sana? Apa? Peraturan orang tua. Seperti kamu tidak mengasihi orang tua. Jadi tidak ada yang berdiri sendiri. Semua dikaitkan. Takut akan Tuhan berarti kamu menghormati aturan-aturan Tuhan. Kenapa kamu berduaan? Kata Alkitab juga tidak baik seorang diri. Salah nggak? Tidak. Tapi ada aturan yang kamu langgar di sana. Belum saatnya. Ya. Benar nggak? Ya. Oke. Jadi Tuhan itu bisa dikatakan perfect. Ya. Mau yang apa itu ya? Makanya dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Kamu harus seperti saya dalam hal karakter. Aku kudus, kamu juga harus kudus. Makanya setiap apa dikatakan pelanggaran-pelanggaran, apa dikatakan, buanglah daripada bangsamu supaya kamu tidak tercemar. Ya. Pikiran kita itu paling gampang berbuat salah. Ya. Coba kita lihat lagi di dalam Ulangan 24 ayat 19. Ulangan 24 ayat 19, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan. Siapa yang mau diberkati dalam segala pekerjaan, dalam segala hidupmu? Kecuali Eli. Kau mau diberkati semua? Mau. Mau diberkati semua? Mau. Tapi ada bagian yang harus kita kerjakan, bukan hanya mau. Mau diberkati, tapi minta masker terus sama orang, nggak mau beli, padahal ada uangnya, tapi nggak ada di sini. Benar nggak? Bagaimana kita mau diberkati kalau kita kikir? Padahal kikir itu untuk menajamkan supaya berguna bagi orang lain kan? Apa? Iya kikir kan? Bukan kikis, kikir. Kikir namanya itu yang digergaji, dikikir supaya tajam, supaya gergaji itu bermanfaat bagi orang lain. Iya, tahu nggak? Untuk menajamkan gergaji itu namanya kikir. Iya, tapi orang yang nggak mau bagi-bagi barangnya itu namanya kikir. Ya. Benar nggak? Ya. Bagaimana kita mau diberkati kalau kita tidak mau memberkati? Kita hanya untuk diri kita sendiri. Nah ini kuncinya. Makanya apa? Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kamu menabur masker, kamu menuai masker. Kamu tabur satu, kamu tuai banyak. Coba kita tanam cengkeh. Satu cengkeh kamu tanam, buahnya berapa? Banyak. Ya, bibitnya satu biji kamu tanam,
menghasilkan. Banyak. Kamu mungkin hanya menabur satu, tapi kamu bisa menuai. Banyak. Tapi kalau satu kamu simpan, akhirnya apa? Hah? Apa yang kamu tuai, kamu simpan sendiri. Hah? Sama dengan talenta kan? Ya. Talenta 5, talenta 2, talenta 1. Yang 5 menghasilkan berapa? 10. Kenapa dia bisa menghasilkan 10? Iya. Langsung dikembangkan. Dia tidak simpan dalam dirinya sendiri. Yang 2 sama juga kan, dia kembangkan. Yang 1 timbul. Artinya tidak dikembangkan, nggak menghasilkan apa-apa. Sama kalau cengkeh disimpan, nggak ditabur, nggak menghasilkan apa-apa. Pepaya kalau disimpan nggak menghasilkan apa-apa. Coba di sekolah, bijinya ditabur semua, kan kita udah makan daun singkong kan, daun pepaya. Mungkin daun pepaya jadi buah singkong kan. Kita udah makan daun pepaya, padahal itu pepaya cuma bijinya ditabur aja, dibuang kan. Ya. Tabur. Kamu menabur kebaikan, kamu menuai apa? Kebaikan. Semakin banyak kamu menabur, semakin banyak kamu tuai. Ya. Kamu mau tuai pepaya tapi nggak pernah kamu nanam pepaya. Hanya doyan makan pepaya, tapi nggak pernah nanam pepaya. Susah. Ya. Ada temanmu bawa biskuit, kau mau temanmu bagi, tapi kalau giliran kamu punya biskuit, kamu nggak pernah bagi, makan sendiri. Ya. Jadi kembali apa yang dikatakan tadi, ya, kalau kamu menuai di ladangmu, menuai di ladang ini artinya ladang itu ya tempat pekerjaan kan. Kalau zaman dulu itu kan orang bekerjanya di ladang. Ladang itu kebun, ya. Ini kalau Timur Tengah sana itu nanam gandum kan. Kalau kita di sini kan nanam padi. Ya, jadi dikatakan apabila engkau menuai, artinya sudah panen kan? Panen di ladangmu lalu ada yang ketinggalan, kamu lupa seberkas di ladang. Jangan pergi kembali untuk mengambil. Biarlah itu untuk orang lain. Ya, untuk orang asing, untuk anak yatim dan anak janda. Kita mau berbagi dengan orang lain, mau diberkati, ya tadi berbahagilah dengan orang-orang yang membutuhkan, yang lemah tadi. Kalau ada temanmu lemah secara iman, ya kamu kuatkanlah imannya. Siapa yang lagi lemah imannya? Ada nggak? Ya. Yang mudah tergoda itu imannya lemah. Ada yang imannya lagi lemah, kuatkanlah imannya yang lemah. Gimana menguatkan? Ajak berdoa bersama-sama, ya. Ajak ibadah bersama-sama, ajak baca Alkitab, ajak diskusi tentang firman Tuhan supaya imannya kuat. Jangan hanya main game berkeliling, berkomunitas di situ, tapi baca Alkitab masing-masing. Main game ada. Ya, main game ada komunitas. Coba kamu bahas tentang Alkitab. Kenapa sih kita disuruh jangan seorang diri? Bahas masing-masing, ramai itu. Ya. Kenapa kita sih diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air? Kenapa nggak ditanam di gunung gitu? Bedanya apa? Coba diskusikan. Kenapa sih selalu kita dituduh perempuan yang membuat Adam jatuh? Ya. Apa sih salahnya kita perempuan? Coba mulai diskusi seperti itu. Jadi kamu akan kaya. Ya. Kalau pemburit itu apa ya? Pemburit itu apa? Ada di Alkitab kan. Nah, coba ditanya seperti itu ya. Nah, kembali. Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan. Apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Kan enak sekali ya. Apapun yang kamu perbuat akan berhasil.
Makanya dikatakan di Amsal. Bukan Amsal. Mazmur pasal 1. Coba kita lihat Mazmur pasal 1. Ini kalau ayat hafalan kalian ini. Mazmur pasal 1 coba kita lihat. Amin. Di mana itu? Kita baca dari ayat 3 ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya. Kalau apa saja yang diperbuatnya berhasil berarti orang yang diberkati oleh Tuhan. Seperti kata Mazmur pasal 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya apa? Kamu dekat sama sumbernya. Ya. Kalau kita mau diberkati, dekatlah sama pemberi berkat itu. Ya kan? Kalau kita mau diberkati baru kita jauh dari orang yang memberi berkat, kira-kira dapat nggak? Nggak. Coba kalau orang bagi sembako, kan maunya di depan, dorong-dorongan kan? Maunya yang di depan kan? Apalagi kalau pengumuman satu kampung mau dibagiin sembako, sembakonya ada 5. Warganya ada 5.000. Yang dapat ya harus yang dekat sama sumber pemberi. Ya. Nah, kalau kamu mau diberkati, dekatlah sama sumber yang memberkati. Siapa itu sumber memberkati? Tuhan. Ya. Dekat sama Tuhan. Ya, jadi kalau kamu mau diberkati, ya, sumber berkatnya adalah Tuhan. Harus dekat dengan Tuhan. Ya. Saya kira kalian sudah dekat dengan Tuhan semua kan? Benar nggak? Kalian dekat dengan Tuhan? Amin. Dekat. Ya kan? Siapa yang merasa diberkati hari ini? Coba. Siapa yang merasa diberkati hari ini? Angkat tangan. Oke. Apa gunanya kita punya kekayaan, tapi kita nggak dekat sama Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mau diberkati, berkat tadi ya, berkat masih bisa bergerak. Ya. Coba kamu bangun matamu tidak melihat satu. Kamu bangun satu, bangun pagi-pagi, telingamu udah nggak bisa mendengar satu. Jadi bersyukurlah sama Tuhan. Seperti pujian tadi pagi yang awal kan, ya bersyukur selalu sama Tuhan. Tuhan itu baik, teramat baik, dan sangat baik. Kalau kita mau diberkati, dekat sama sumbernya. Tuhan itu sumber segala berkat. Ya. Tuhan itu sumber segala berkat. Nah itu dekat saja. Gimana caranya dekat sama Tuhan? Udah kita lakukan. Dan kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Apa yang kamu lakukan, kamu berdoa dari jam 3 subuh, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan catat. Dan Pak Andre dengar. Siapa yang doa, siapa yang tidak doa, dan berkatnya akan berbeda. Yang biasanya, yang jarang doa itu hanya rajin COD. COD datang tak ada uang untuk bayar. Tidak ada berkat. Karena doanya kurang lancar itu, nggak pernah doa gimana mau ya. Bukan aku Bapak. Ya, oke. Kembali ke sini ya. Jadi kalau mau diberkati, dekat sama sumbernya. Kita sudah lakukan semua. Berdoa. Harapan saya, kalau kita mau diberkati Tuhan, dekatlah sama sumbernya, yaitu Tuhan. Ya, harusnya orang yang dekat dengan sumber Tuhan kesadarannya tinggi. Sadar dalam berdoa, sadar dalam baca Alkitab, sadar akan lingkungannya, sadar sesadar-sadarnya melihat segala sesuatu. Kalau kamu dekat sama sumbernya, karena sumber itu akan selalu mengingatkan, ya. Akan selalu mengingatkan, ya. Jadi apapun keadaannya, apapun musimnya, daunnya tetap hijau. Hijau itu lambang apa sih? Kehidupan. Ada kehidupan, ya. Musim kemarau daunnya tidak kering, tetap hijau, tetap ada warna kehidupan. Ya. Kalau murung ada warna kehidupan? Enggak.
letih lesu ada nggak? Apalagi berbeban berat. Marilah kepadaku, hai semua yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Siapa yang ngomong itu? Yesus. Sumber kan? Sumber berkat itu. Ya, sumber berkat itu. Ya. Jadi kalau kita lagi keracunan, ya carilah sumber. Ya, kalau kamu lagi digigit ular dan bisanya masuk ke dalam tubuhmu, carilah penawarnya. Penawarnya di mana? Di sumber. Ya, sumbernya siapa? Tuhan. Ya. Ular itu kan iblis kan. Kalau kamu lagi digigit iblis, apalagi ular yang nggak ada giginya, lari ke sumber supaya kamu tidak terracuni. Kalau racun sudah terlanjur masuk dalam darahmu dan mengalir di dalam, masuk ke jantungmu, stop jantung, matilah kamu. Sehingga kamu melihat orang, kamu sudah tidak bisa membedakan itu Pak Andre atau bukan. Sikat saja. Sudah tinggi nih. Semoga ya, sudah kalian ingat. Ya, oke. Ya, jadi kembali tadi kalau kita mau diberkati, kembali kepada sumber berkat itu, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Coba kita ulang lagi. 1, 2, 3. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Sumber. Kalau mau diberkati harus kemana? Sumbernya. Ya, sumbernya siapa? Tuhan Yesus. Siapa yang mau diberkati? Kamu harus kemana? Ke Tuhan. Ya, kalau kamu digigit ular, kamu kemana? Sumbernya. Untuk apa dicari di sumber? Penawar. Penawarnya. Yang punya penawar bisa ular siapa? Tuhan. Nah, ya. Ular itu lambang apa? Iblis. Kalau kamu disengat iblis, lari kemana? Tuhan. Tuhan. Mana yang lebih kuat, Tuhan atau iblis? Tuhan. Itu ya. Sudah. Mantap ya. Mau diberkati? Amin. Cari kemana? Tuhan. Tuhan itu siapa? Sumber. Sumber segala Sesuatu. Ya. Jangan kita mau digigit ular. Ya. Kalau digigit ular, cari penawarnya di sumber. Ya. Dan hati-hati. Kalau kita digigit ular hanya punya waktu singkat. Kamu digigit kobra, itu hanya 5 menit. 5 menit kamu nggak dapat penawarnya. Ya, malah kurang dari 5. Langsung biru semua. Cepat. Makanya jangan main-main dengan ular. Ya, jangan pernah mendekatkan dirimu pada ular. Karena sengat ular itu sangat berbahaya. Sehingga ketika kamu sempat tersengat ular, cari sumbernya, yaitu Yesus. Di sana ada semua penawar. Ular apapun yang gigit kamu, mau yang ada giginya, mau yang nggak ada giginya. Ketika kamu disengat ular itu, cari kepada Yesus sumber jawaban di sana, sehingga kamu tidak keracunan. Ya, kalau kamu sudah terlanjur keracunan, masih bisa diobati. Cepat cari sumber itu, yaitu Yesus itu sendiri. Kalau kamu lambat cari sumbernya, bisa itu akan menyebar dalam tubuhmu sehingga kamu gak bisa lagi membedakan mana yang